menciptakan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus diturunkan atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir mengalami berkat Tuhan, mengalami sukacita dari Tuhan, dan menerima berkat-berkat melalui ibadahnya untuk menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat ini turun atas kami, dan kami menikmatinya dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih. Kami mulai ibadah mohon berkat dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara-saudara Tuhan, supaya kita memuji bersama kita bersorak-sorak bagi Dia dari hati apa yang kita mendapatkan kasih karena Tuhan ada di hidup kita, tak berkesudahan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berakhir sampai saat ini, tetap terus menerus ada di, sehingga kita percaya kasih Yesus ada dari hati tak pernah berkesudahan.
Yesus memilikimu dalam hidupku. Kecewa dengan Yesus? Dan puji Tuhan kita kecewa ya, karena yang memberkati kita seterus. Aku bersyukur kepada Yesus. Silakan yang mau membawa persembahan kembali ke depan. Kita akan berikan persembahan untuk diri. Berdoa kita. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau sudah menyatukan kami di tempat ini ya Bapak untuk bersama-sama beribadah kepadamu, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Sebentar ya Bapak, kami akan
pujian sekali lagi. Bang, tetap ada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Walaupun musim kering, musim apapun kita bersusah, susah apapun kita bersuka cita, bisa gak? Agak susah tapi kita mau bersuka cita Tuhan Yesus. Jangan kayak susah. Firman Tuhan kita dalam firman Tuhan, kita percaya penolong yang setia hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat kita berjalan, kasih-Mu menerangi tentang kita, sehingga kita tak pernah tersesat dalam berjalan bersama Yesus. Oh
karyanya Tuhan dalam perlindungan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini segala doa permohonan kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami dan syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan silakan dulu paham dengan Tuhan akan sebagai Bapak kepada kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang mengucap syukur. Banyak hal tentang mengucap syukur. Pagi ini saya akan berbicara tentang hambatan mengucap syukur atau mengapa gagal mengucap syukur. Pernah gak saudara merasa gagal mengucap syukur? Pernah? Kapan? Setelah lewat ya. Setelah lewat baru kita ya mestinya di saat itu gitu ya. Tadi pemimpin pujian bertanya, bisa nggak kalau lagi sulit sukacita gitu ya? Bisa nggak? Maksa. Bisa kalau hati, karena sukacita kan bukan dari yang ada di luar, dari hati. Boleh kita mengalami percobaan bahkan berat, tapi kalau hati tertuju pada Tuhan, kita bisa tetap bersyukur, bisa tetap bersukacita. Amin. Kita akan baca bersama Efesus 5 ayat 20, kemudian disambung 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10. Mari kita sama-sama berdiri membaca ayat ini. Kita mulai alamatnya, mulai Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dimakan ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa. Dikatakan seperti itu, saudara. Senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Ucapkan syukur senantiasa dan dalam segala sesuatu. Lalu saudaraku, Paulus juga menulis di 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10. Dan janganlah, ada 2 kali saudaraku. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Mengapa? Dikatakan di sini mereka bersungut-sungut. Ya, janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, dengan cara dipagut ular tadi. Nah, saudara itu, Rasul Paulus menuliskan ayat ini untuk mengingatkan jemaat di Korintus yang saat itu berada dalam tingkat kerohanian yang sangat baik. Perhatikan ini. Di Korintus waktu itu tingkat kerohaniannya sangat baik, bukan sedang buruk. Ya, sudah keadaan rohaninya buruk misalnya gitu, terus diomelin sama Rasul Paulus. Enak nggak sih? Masuk nggak di kepala? Masuk nggak di hati? Enggak. Adanya kesel si jemaat Korintus. Kira-kira kalau kita dalam masalah, keadaan lagi nggak baik, terus malah bilang, makanya jangan gitu, saudara. Kan enggak, sulit menerima ya, sulit menerima. Tapi ini keadaannya lagi bagus, lagi enak.
Saudaraku, orang di Korintus lagi gembira karena ada banyak karunia-karunia di jemaat dan mereka bertumbuh dengan sangat baik seperti jemaat di Amin. Iya dong. Ini nggak ngedek, ini beneran ini. Ini beneran. Nah, justru di sini saudaraku lagi keadaan baik dikasih tahu. Dikasih taunya baik. Sama seperti saudaraku, saya beberapa kali khotbah tentang orang meninggal. Itu di kebaktian seperti ini. Saudara ingat? Pernah? Tentang hal orang mati. Kemana dia pergi, ngapain dia, terus bagaimana kita yang berduka di kebaktian seperti ini. Lagi keadaan tidak ada orang meninggal. Saudara, kalau di tempat orang meninggal, kira-kira khotbah berapa persen sih diserap? Berapa persen? Iya kan? Sedikit. Kalau yang berduka dia sibuk dengan kesedihannya. Kalau jemaat yang hadir, udah lama gak ketemu ya, di sana lagi khotbah, saudara. Iya kan? Ketemu saudara, paling gampang ke tempat orang meninggal. Ketemu saudara, ketemu teman lama, kumpul. Emang dengar firman Tuhan? Persentasenya tadi 10-20%. Tapi dalam keadaan baik, ayo belajar, kan gitu ya? Ayo belajar. Sama di pernikahan. Kira-kira khotbah pernikahan itu diserap oleh pengantin berapa persen? Oleh keluarga yang hadir? Kecil lah, saudara, kecil. Kalau jemaat itu biasanya gak enak sama keluarga yang menikah, dia hadir, saudara. Terus saudara-saudaranya gitu. Tapi saya senang kalau kebaktian pernikahan berapa kali itu, karena yang datang banyak orang muslim. Kesempatan menunjukkan atau memberitakan kebaikan Tuhan. Kan seperti itu. Dan saya lihat yang hadir orang-orang muslim seperti yang lalu itu jauh lebih tertib daripada keluarga Kristen semua. Serius, tersinggunglah saudara supaya nanti jadi tertib. Bapak Ibu Saudara, lalu Rasul Paulus memberi contoh orang Israel. Jadi tegurannya itu pakai contoh. Contoh orang Israel yang ketika berada di padang gurun, Tuhan pelihara, kasih makan roti yang namanya mana, roti dari sorga. Di dekat sini juga ada makanan yang turun dari sorga. Itu bukan mana, saudara. Itu bukan mana. Ini mana, turun dari sorga, gak dimasak, bisa langsung dimakan. Adanya kalau pagi hari. Begitu kesiangan, dia cair. Ya. Jadi kalau bangun pagi-pagi ya, kalau orang cair sembilan, dekatnya udah dipatok ayam kalau siang. Itu katanya begitu. Nah sekarang di Jakarta sudah tidurnya jam 2, 1. Bangunnya jam berapa? Untung kita nggak piara ayam jadi berkatnya nggak dipotong. Halo saudaraku, roti Tuhan tahu saudaraku. Kalau roti tawar apa rasanya ya? Seperti itu. Tadi pagi juga saya lihat di kulkas ada roti tawar saudara. Sama apa ya? Nggak ada. Akhirnya saya keluarkan simpanan-simpanan yang sudah berjuta-juta tahun di kulkas. Karena kalau roti doang gak enak, Tuhan tahu. Sebab itu dikasih apa saudaraku? Daging. Daging dikasih burung puyuh. Masih bilang gak enak saudara. Sebenarnya bukan gak enak,
Rotinya bukan gak enak, dagingnya bukan gak enak, gak bisa ngolahnya. Yang ngolah harus Pak Pendeta katanya biar enak. Ya masa Tuhan di rumah sakit udah dikasih bahannya, karena merasa tidak enak lalu di sini dikatakan busuk-busuk mereka, ngomel mereka, cuman roti, hambar dan seterusnya, daging nggak ada rasanya. Saudaraku, ini memang mental orang Israel waktu itu ya begitu, kurang bagus. Mereka baru keluar dari Mesir, senang banget, tapi yang ditemui makanannya seperti itu. Saudaraku, itu soal makanan, soal pakaian. Saudara, mereka udah jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, pakaiannya nggak rusak. Saudara, ada saudara di sini yang hari ini pakai baju sudah umur 5 tahun. Kalau celana saya 10 tahun ya, saudara. Kalau baju baru kelihatan kan, saudara pernah lihat kan. Tapi jas saya yang sekarang itu ada yang 20 tahun. Ya, kalau lebih 20 tahun saya akhir, saudara. Saudaraku, orang Israel bahkan sampai 40 tahun gak rusak, sepatunya gak rusak, nggak jadi jelek. Nah, biasanya kan kalau sudah 5-10 tahun jadi jelek ya, jadi jelek. Ini enggak, saudaraku, dia tetap bagus, tetap bagus. Saudaraku, kenapa saudara beli baju di sepatu? Apakah karena memang sudah jelek? Ya. Ada yang jujur, kekecilan. Orang Israel enggak. Memang waktu itu modelnya juga enggak ada. Gimana, kasut ya gitu doang, baju ya kain begitu saja, tidak ada model-model, dan mereka nggak merasa tidak update dengan model, dan tidak masalah dengan 40 tahun. Tapi apa yang dilakukan orang Israel? Saudaraku, tetapi Israel itu tidak tahu berterima kasih dengan keadaan yang Tuhan kondisikan. Bahkan sebaliknya mereka bersungut-sungut. Orang Israel gagal gagal berterima kasih, gagal bersyukur. Bilangan 21 ayat 5-6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Apa saudaraku? Melawan Allah dan Musa. Jadi bukan hanya melawan Allah, tetapi melawan hamba Allah, yaitu Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tendul ke antara bangsa itu, lalu memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara, itu ada makanan gak sih untuk orang Israel? Ya? Bukan tidak ada. Sepakat ya? Sepakatnya ini? Ada orang Israel yang waktu itu mati kelaparan? Tidak ada. Tidak ada. Tuhan kasih lebih enak dari MBG, saudara. Gak ada keracunan juga. Ada yang keracunan orang Israel? Gak ada. Gak ada, saudara. Tapi orang Israel bilang apa? Makanan hambar gini gak enak. Saudaraku, dulu awal saya di Tangerang punya pembantu tinggal dalam, itu mertua ya kasih, karena katanya anaknya nggak bisa masak, anaknya mertua katanya nggak bisa masak gitu. Saya bilang, mas saya nggak bisa gaji, karena buat hidup saja saya nggak bisa bilang pas-pasan, harus berdoa dulu supaya ada di zaman itu. Oh nggak apa-apa, nanti mama yang gaji pembantu katanya.
Satu kali kita bikin soto, makan sampai keringetan, makan soto. Soto itu mana Pastor bisa di atas. Soto itu katanya kalau Pastor bisa bilang ayam diairin. Ayam diairin. Tapi seluruh airnya itu yang mengubah, gitu ya. Terus saya racikin ini. Dia bilang apa? Makanan apa gini? Air doang. Buat saya, saudara, kalau makan sampai keringetan itu berarti apa? Enak. Puas gitu ya. Puas rasanya sampai keringetan gitu ya. Terus ini si pembantu bilang apa? Makanan apa ini nih? Air doang, hambar. Orang Israel. Orang Israel. Berarti saudara kalau makan di sini nggak pernah merasa puas ya, karena nggak pernah keringetan sih. Itu orang Israel. Seperti itu. Jadi sebenarnya makanan itu enak. Orang Israel ya, saudara itu makanan yang sama setiap hari. Sama kamu senang. Saya belum tanya. Saudara itu sepupu saya bilang ke istrinya, ngapain kamu masak tiap hari? Capek. Ya kan supaya gak bosan gini. Udah masak nangka 1 kali untuk 1 minggu. Dilakukan sama istrinya, saudara. Jadi dia masak banyak, masuk kulkas setiap mau makan pagi, siang, sore. Gitu. Suaminya konsisten. Dia tidak mau. Ayo, ada nggak suami di sini yang seperti itu? Makan siang disajikan sore aja udah marah kan? Padahal kasih uang belanjanya berapa, Bu? Orang Israel 40 tahun tidak berganti. Di gereja sini kalau 2 bulan nasi uduk terus, kira-kira bagaimana saudara? Mana ibu-ibu? Kasih nasi uduk terus 3 bulan setiap minggu pertama ya. Kita akan lihat siapa yang jadi orang Israel. Orang Israel seperti itu. Sudah diberi fasilitas yang sangat nikmat, tapi mereka bilang, apa ini semua? Hambar, gak enak, tawar. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari orang Israel. Mengapa kita bisa gagal mengucap syukur? Mengapa kita bisa bersungut-sungut? Saudara tahu bersungut-sungut? Ngomel, ngedumel. Ya. Dulu saya pikir yang ngedumel itu ibu-ibu aja, ternyata bapak-bapak juga sama. Cuma caranya lain ya. Mendumelnya dapat kiri. Kok nggak ada yang ketawa ya? Berarti nggak ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita tentang kesalahan atau dosa yang dianggap sepele, dianggap kecil, tapi berdampak sangat fatal. Gak berterima kasih. Besar atau kecil sih masalahnya? Kecil lah. Siapa bilang? Coba. Gak berterima kasih doang. Saudara menerima barang emang selalu berterima kasih? Enggak kan? Benar gak? Tapi kita gampang melihat orang, kalau kita beri sesuatu, kan gitu ya. Kita pernah nggak? Pernah aja dulu. Pernah nggak? Pernah sama sering beda ya. Beda.
2 kali. Oke, saudara. Firman Tuhan berkata, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih atas segala sesuatu, apapun juga, termasuk senang, termasuk susah. Nah, itu kita harus ucapkan syukur atas segala sesuatu, apa saja, atas segala keadaan, atas segala peristiwa. Ucapkan syukur. Memang tidak mudah, tapi kalau itu terbentuk dalam hidup kita, kita akan bisa melewati segala keadaan, segala sesuatu dengan pengucapan syukur. Yang pertama kita akan lihat mengapa atau hambatan untuk mengucap syukur sampai kita gagal. Ini saudara yang pertama, mentalitas transaksi. Kita sudah terbiasa dalam hidup ini semua serba transaksi. Mau bersyukur tapi menetapkan syarat. Mau berterima kasih pada Tuhan tapi menetapkan ketentuan. Iya. Ketika semua syarat terpenuhi, ketentuan yang kita tetapkan terpenuhi, baru kita berterima kasih. Bersyukur mau, tapi kalau syarat terpenuhi. Saudara bisa kasih contoh dengan saya? Misalnya, apa itu saudara? Ya, kalau dapat pekerjaan baru bersyukur. Pernah? Pernah nggak? Nah, yang jujur aja. Kan ini udah lewat ya, udah lewat. Kan bila pernah itu berarti sudah terjadi. Angkat tangan deh. Ya, kalau dapat Tuhan, kalau saya dapat pekerjaan saya mau bersyukur. Coba angkat tangan. Caranya bersyukur sudah tetapkan juga, tetapkan. Syarat bersyukur ditetapkan, cara bersyukur ditetapkan. Semua penuh dengan syarat dan ketentuan. Kayak ujian aja udah. Saudaraku, jujur waktu dapat pekerjaan benar-benar bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau itu dilakukan kan bagus sekali. Tapi kan banyak ya nanti itu ada bagian nanti yang menjawab lupa tadi. Itu bagian terakhir saudara akan mengerti apa artinya lupa. Ya, kita mau bersyukur. Syaratnya ya Tuhan, kalau persoalan hidup saya sudah selesai. Tadi kalau dapat pekerjaan, kalau persoalan hidup selesai. Ini banyak, nggak usah ditanya, mungkin kita semua pernah. Ya, pertanyaan besarnya, apakah persoalan hidup ada selesainya? Ya kan? Kita semua tahu bahwa persoalan hidup nggak ada selesainya. Selalu ada, silih berganti. Bahkan seringkali yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Kan itu persoalan hidup. Seorang tidak akan pernah mampu atau tidak akan pernah bisa mengucap syukur jika menunggu semua persoalan hidup selesai. Gak pernah, gak akan bisa. Karena selesainya persoalan hidup itu terjadi ketika seorang menghembuskan nafas yang terakhir. Selesai hidupnya, selesai persoalan hidupnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bersyukur setelah ini. Dalam hidup ini, saudara, bersyukurlah. Bahkan ketika menghadapi persoalan. Bukan bersyukur karena datang persoalan, bukan. Bersyukur karena Tuhan tetap kasih kekuatan. Nah, kan gitu ya. Bersyukur karena dengan persoalan ini saya jadi kuat dan seterusnya. Oke. Yang membuat kita gagal mengucap syukur adalah ekspektasi terlalu tinggi. Apa saudara itu?
menetapkan target yang terlalu tinggi. Kadang-kadang karena anak raja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, lalu menetapkan target setinggi-tingginya. Karena yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, gak ada bagi kita. Seberapa besar percaya kita kan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, cita-cita boleh setinggi langit, namun menjalani hidup harus realistis. Setuju? Menjalani hidup harus realistis. Ada anak muda saudaraku, waktu itu ya ada kerjaan lah, dia ada kerjaan, bukan tidak ada kerjaan. Lalu ditanya sama seorang motivator, saya katakan seperti itu. Ya. Apa cita-citamu? Pengen punya rumah katanya. Oke, dikejar nih, dikejar. Rumah yang seperti apa? Di mana? Dia menetapkan satu rumah di BSD yang harganya waktu itu sekitar 3 miliar. Waktu itu, ini kan cerita 10 atau ya 10 tahun ke sana lah. Karena rumah itu sering dia lewati, sedang dalam proses pembangunan. Saya mendengar, iya sih, boleh gak sih bercita-cita, kepingin, boleh. Tapi jangan menetapkan target yang tidak masuk akal lah, gitu ya. Ya kalau kita gajinya UMR, misalnya ini ya, lo kan bisa ngangsur, ya jangan ngangsur Mercedes lah, pemikirannya kan gitu ya. Saudara tahu bayar pajaknya berapa? UMR-nya nggak nyampe. Iya kan? Jangan menetapkan target yang terlalu tinggi. Orang Kristen bukan berarti semua dengan iman dan itu yang nggak masuk akal, tidak, saudara. Mungkin saya pendeta yang sangat realistis, makanya saya taruh di sini. Iya, yang realistis. Jadi jangan seperti pengemis pada Tuhan. Kita harus realistis dengan apa yang kita cita-citakan. Jangan kasih target yang terlalu tinggi. Nah, mengapa saudaraku? Supaya ketika mimpi itu tidak terwujud, saudara dan saya tidak akan terlalu hancur dan kecewa. Ya, kenapa kita kecewa dan hancur? Karena ternyata hidup itu bukan mimpi, gitu ya. Hidup itu bukan mimpi. Saudara pernah gak sih mimpi bangun dan sangat kecewa? Wah, mestinya gak usah bangun. Ada kasih uang segini gitu dalam mimpi. Waktu udah mau diterima, target yang terlalu tinggi seperti itu, saudara. Target yang terlalu tinggi seperti itu. Ya, jadi hidup ini bukan mimpi, hidup ini kenyataan, dan ekspektasi kita harus realistis. Ya, harus realistis. Tapi jangan mengendorkan perjuangan. Jangan mengurangi cita-cita. Mimpi harus, tapi target itu bertahap. Kalau dalam proses manajemen itu kan ada target usaha, lalu ada target antara, ya kan gitu ya. Target antara. Nah, target antara aja dulu lah. Kira-kira kalau kita punya 10 tahun ke depan waktu, ya 1 tahun ini ngapain dulu lah, gitu ya. Ngapain dulu lah. Saya baca di thread ada seorang bicara kepada temannya, dia bersyukur dia kerja di PNS. Ya kalau namanya sudah S1 PNS kan baru masuk saja sudah 3A gitu ya. Kalau sudah 4 tahun jadi 3B, 8 tahun jadi 3C, kira-kira tahulah gajinya. Dia bilang gini ke temannya, saya bersyukur setiap bulan saya mentargetkan nabung 2 juta. Bersyukur tahun ini bisa. Itu realistis namanya.
realistis. Ya. Dia bilang bersyukur tahun ini bisa. Boleh dong tambah tahun depan jadi 2,5 juta gitu ya. Kan gitu ya. Jangan bilang saya mau menabung sebulan 10 juta. Nah gajinya juga 8 juta misalnya. Kan target yang tidak realistis ya. Daud pun realistis saudara. Coba Mazmur 131 saudara, sangat realistis ini tadi. Nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagi. Banyak kita karena orang Kristen yakin banget yang dikejar hal yang ajaib. Mujizat atau ajaib itu bagian yang Tuhan yang menentukan. Bersyukur banget kalau ajaib dan mujizat itu Tuhan berlakukan dalam hidup kita. Bersyukur banget. Tapi kita nggak bisa mengatur Tuhan untuk berbuat yang ajaib itu pada kita. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Daud berkata apa saudaraku? Aku nggak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Dia tidak pernah berpikir jadi raja waktu dia menjadi gembala domba. Ingat itu saudara. Dia nggak pernah berpikir untuk jadi raja waktu dia jadi gembala domba. Apa dia dari gembala domba langsung jadi raja? Enggak lah. Dia harus perang dulu. Kan gitu ya. Waktu menang jadi raja, enggak. Jadi mantu raja dulu, saudara. Saya geli kalau baca ini, saudara. Mau jadi raja harus jadi mantu raja dulu. Ini proses yang unik, saudara. Daud ini proses yang unik. Jangan bilang dari gembala domba dia bisa jadi raja. Iya sih, iya. Prosesnya lihat dulu. Kira-kira kalau dia nggak jadi mantu raja bisa nggak jadi raja? Dia jangan berandai-andai, udah jelas dia jadi mantu raja, dia bisa jadi raja. Jadi proses yang dijalani kan ya? Proses yang dijalani. Saudaraku, ini cita-cita harus, tapi jalani hidup dengan realistis. Amin. Jika kebutuhan sudah tercukupi, ini saudara, saya bersyukur, saya mau bersyukur. Jika kebutuhan sudah tercukupi, sebenarnya saya tanya saudara, yang kemudian yang dimaksud kebutuhan, sebenarnya itu kebutuhan atau keinginan yang sudah terpenuhi itu yang mana sih? Orang Israel untuk makan dan minum sudah, tapi keinginannya kuali daging di Mesir, kan gitu ya? Keinginannya makanan yang enak, yang di rumah hambar. Begitu lihat ke dapur, langsung ditanya mamanya, kok nggak makan? Males, nggak nafsu makan. 5 menit kemudian datang GoFood. Jadi sebenarnya yang dimaksud ini kalau kebutuhan tercukupi atau kalau keinginan terpenuhi. Oke, saya tanya saudara, kita semua di sini, kebutuhan hidup kita tercukupi tidak? Cukup ya? Makan 3 kali sehari? Tuh, saudara aja makan 3 kali sehari, saya 2 kali ya saudara. Berarti saya tidak terpenuhi nih. Lalu apa yang membuat kita nggak bersyukur? Kalau kebutuhan terpenuhi, baru saya mau bersyukur, saudara. Oke, pemikiran seperti ini, saudara, terjadi pada setiap orang. Terjadi pada setiap orang. Kalau kebutuhan terpenuhi, saya mau mengucap syukur. Termasuk kita, termasuk saya dan saudara sebagai orang Kristen. Tapi inilah justru yang menjadi jebakan yang membuat saudara dan saya gagal mengucap syukur. Mengucap syukur dalam berbagai bentuk, saudara.
ucap syukur dalam berbagai bentuk. Kita gagal. Saudaraku perhatikan ini, sebab kata-kata cukup ya, sebab cukup bukan hanya soal materi atau benda, tapi soal rasa. Ya. Cukup itu soal rasa. Rasa cukup itu saudara. Rasa cukup itu merupakan sikap hati, bukan materi. Saudara, kalau seorang punya gaji 3 juta, kurang gak sih? Kurang. Setuju nggak? Ini dulu. Setuju. Kurang. Tuhan, kalau gaji saya 5 juta, baru saya akan kasih perpuluhan. Iya kan? Betul nggak? Saya akan kasih persembahan, bantu gereja beli ini dan itu. Kalau gaji saya 5 juta. Waktu gaji 5 juta, yang biasanya makan di warteg kan pindah makan ke Padang. Yang gaji